Shalom, salam berjumpa kembali dalam ibadah dan renungan yang diterbitkan oleh seksi produksi video dan kreativitas Gereja HKBP Tanjung Priok. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, marilah kita persembahkan waktu kita sejenak untuk beribadah kepada Tuhan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 dan 2. Puji hai jiwaku, pujilah Tuhan. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Allahku patutlah kuagungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Jangan engkau bertaruhkan nasib kepada insan yang fana, juga bangsawan yang paling baik hilang bersama niatnya. Hidup manusia lenyap, hanyalah Allah yang tetap. Haleluya, haleluya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan hari Senin 1 Agustus terambil dari 2 Timotius 4 ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, salah satu kekuatan atau modal penting dari setiap orang beriman dalam menjalani hidupnya adalah karena ia mempunyai pengharapan. Sebab tanpa pengharapan, sia-sialah ia menaruh iman kepada Allah. Dengan adanya pengharapan, ia bukan saja bisa bertahan hidup, termasuk di dalam menghadapi badai yang menerpa, tetapi ia pasti terus berbuat, berkarya, dan berbuah untuk mendatangkan kebaikan dimanapun ia berada. Ia percaya Tuhan senantiasa menyertai dan memampukannya dalam segala sesuatu di kehidupannya. Saudara, inilah juga yang dapat kita petik dan pegangan kita dari renungan firman Tuhan hari ini. Memang nas ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada anak kekasihnya secara rohani, Rasul Timotius. Paulus yang walau sebagai seorang hamba Tuhan
namun harus menghadapi berbagai rintangan yang sangat berat, termasuk tindak kejahatan seperti disampaikan dalam konteks nas ini. Tetapi oleh karena pengharapannya kepada Yesus Kristus, maka semangat juang dan kerja kerasnya untuk terus bersaksi tentang Injil Kerajaan Allah tidak pernah surut dan pudar. Malah rohnya semakin menyala-nyala, memenuhi panggilan Allah kepadanya dalam mewartakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Paulus percaya dan ia berpengharapan bahwa Tuhan Yesus tidak akan membiarkannya sendiri menghadapi segala bentuk kejahatan yang terjadi kepadanya. Kristus akan menolong dan menyelamatkannya. Saudaraku, ini perlu kita camkan bahwa keselamatan yang dimaksud oleh firman di sini bukan saja keselamatan yang menyangkut fisik, tetapi terlebih lagi adalah keselamatan secara rohani. Memang keselamatan dan kesehatan fisik bagaimanapun sangatlah perlu, tetapi kita harus sadar bahwa sehebat apapun kondisi fisik kita saat ini, hal itu tidaklah dapat kita pertahankan untuk selamanya. Keselamatan rohanilah yang paling utama. Dan itulah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus kepada kita, di mana Ia turun ke dunia ini, bahkan sampai ke alam maut, supaya jerat maut dan belenggu dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Seberat dan sesulit apapun rintangan yang diperbuat oleh kuasa kelaliman dunia ini, namun kita tidak akan bisa ditaklukkannya, karena Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita sudah bertarung melawan kuasa dunia dan kuasa dosa itu, dan Ia mengalahkannya. Firman Allah dalam Alkitab bersaksi bahwa kemenangan Kristus itu adalah kemenangan bagi kita sebagai anak-anaknya. Ini yang menjadi pegangan dan pengharapan dari Rasul Paulus dalam nas ini, sehingga ia tidak pernah takut menghadapi ancaman seberat apapun dalam tugasnya sebagai pemberita Injil. Inilah juga yang menjadi kekuatan dan pegangan bagi kita sebagai orang-orang yang beriman. Karena itu hal apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, seperti Rasul Paulus yang percaya dan berpengharapan akan pertolongan dan keselamatan dari Tuhan Allah, maka saudaraku, marilah kita senantiasa memelihara pengharapan kita akan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan Allah di dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan akan memenangkanmu. Salam sehat bagi kita. Tuhan menolongmu dan menambahkan berkat-berkat-Nya bagi keluargamu. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, Bapa kami yang maha baik, selayaknya lah kami persembahkan syukur dan terima kasih kami, karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan suatu jaminan serta meneguhkan pengharapan kami akan keselamatan dari Tuhan Allah yang sudah nyata Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kami melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini. Ia yang mengalahkan kuasa dosa dan jerat maut untuk membebaskan kami dari segala belenggu kelaliman dunia ini. Kami bersyukur seperti hamba-Mu Rasul Paulus di tengah-tengah berbagai penderitaan dan penganiayaan yang dialaminya karena memberitakan Injil, menjadi teladan juga bagi kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami di dunia ini. Kami sadar betapa banyak rintangan, persoalan dan masalah yang kami hadapi, tapi firman-Mu meneguhkan kami. Tuhan hadir dan Tuhan akan menyelamatkan kami, membebaskan kami dari segala bentuk kejahatan dunia ini.
Karena itu ya Allah, biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menguasai hati dan pikiran kami, mengingatkan kami untuk berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Berkatilah seluruh warga jemaat-Mu dalam kehidupan mereka hari demi hari. Berkatilah juga warga jemaat-Mu khususnya yang sedang berada dalam pengobatan di rumah sakit atau di rumah untuk pemulihan atau untuk menjalani operasi. Ya Tuhan, kasihanilah mereka. Tentulah warga jemaat-Mu rindu akan kesehatan. Biarlah Tuhan yang menolong, memberkati setiap pengobatan. Apapun tindakan medis maupun keluarga, Tuhan berkenan ikut ambil bagian. Jamah tubuh mereka, angkat segala penyakitnya. Biarlah mereka selalu sehat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau mengetahui Tuhan pergumulan di tengah-tengah bangsa dan negara kami, secara khusus karena pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kiranya Tuhan memampukan pemerintah kami untuk melakukan berbagai tindakan supaya seluruh masyarakat bisa sembuh, bisa sehat, bisa menjalani aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, dan aktivitas di dalam peribadahan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh aparat hukum di negara kami. Tuhan kiranya memampukan mereka untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan hukum bagi seluruh masyarakat bangsa kami. Sempurnakanlah permohonan kami ya Allah, dalam Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Kita bersama-sama memohonkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-mu. Amin. Salam sehat bagi kita. Horas.